Di video kali ini saya akan bahas tentang power supply. Ini video pertama kayaknya saya bahas tentang power supply. Di sini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang power supply apa sih yang saya pakai kalau misalkan ada rakitan PC untuk customer, atau misalkan ada customer mau ganti power supply, seringnya pakai apa sih? Kan yang jadi pertanyaan, power supply apa yang murah tapi kualitasnya lumayan bagus, atau ya bagus di kelasnya, gitu aja deh. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang butuh bantuan tentang pengen beli laptop second atau laptop baru, atau juga pengen rakit PC untuk segala macam kebutuhan kalian, di sini saya bisa bantu tuh. Silakan aja teman-teman bisa kontak saya di Instagram saya, atau juga bisa melalui WA yang teman-teman bisa cek di deskripsi. Semuanya akan saya bantu, dan saya juga usahakan teman-teman puas dengan hasil yang akan teman-teman dapat. Lanjut, di video ini saya akan bahas tentang power supply player. PSU player ini saya pakai cukup sering ya, dipakai untuk beberapa kasus perakitan komputer, ataupun misalkan ada customer yang mau ganti, lebih sering saya ada stok player ini. Dia sudah mengantongi sertifikasi 80 plus bronze, dan kerennya di sini dia itu harganya nggak mahal, harganya terjangkau. Teman-teman, untuk harganya saya nggak mau sebut di sini, silahkan cek aja di marketplace karena macem-macem, banyak sekali harganya, beraneka ragam. Takutnya yang saya sebut itu terlalu murah atau terlalu mahal, jadi silakan teman-teman cek aja sendiri. Di sini yang saya suka, dia itu power supply ini dia single rail. PSU itu ada 3 tipe tuh, ada single rail, dual rail, dan juga ada multi rail. Nah, itu ketiganya ada plus minus sendiri, tapi untuk saya harga yang terjangkau seperti ini, dia single rail itu oke lah, karena single rail itu cukup bisa diandalkan ya untuk kebutuhan power yang tinggi. Dan dia di sini untuk konektornya, untuk powernya itu ada 24 pin, dan juga ada 2x8 pin untuk power VGA, lebih tepatnya 6+2 ya. SATA-nya dia ada 4, moleknya ada 2, dan juga ada power ATX-nya itu 1x8. Untuk outputnya dia 12 volt, dan di sini untuk pendinginnya dia pakai fan 12 cm. Di paket pembelian, kalau teman-teman beli power supply ini, teman-teman akan dapat power supply dan juga ada bonus kabel powernya. Untuk kabel dari power supply ini saya bilang lumayan sih. Warnanya hitam, dan itu warna yang aman ya untuk perakitan komputer, karena kabel-kabel cukup tersamarkan, dan juga kualitas dari kabel power supply ini menurut saya bagus. Rate powernya dia ya 500 watt. Kalau teman-teman tanya 500 watt cukup apa enggak, saya bilang sih 500 watt cukup. Tapi kalian nggak bisa sembarangan juga. Kalian kalau perakitan komputer itu, kalian harus bisa hitung tuh TDP-nya berapa, kalian harus bisa hitung itu. Tapi dihitungnya di max load-nya ya, jadi maksimal load dari semua komponen itu. Kalau kalian gas jos terus, itu bisa berapa tuh maksimalnya gitu. Jangan sampai kayak kelebihan ya, karena bisa muncul kembang api. Kalian nggak ada kembang api tahun baru, nanti bisa jadi kembang apinya di kamar masing-masing nih. Nah, itu bahaya. Tapi ingat, power supply yang rated powernya terlalu besar, misalkan teman-teman pakai 750 watt, sementara PC-nya itu 500 watt aja udah cukup banget. Nah, itu juga nggak bagus. Nggak bagusnya di mana? Nggak bagusnya di kantongnya. Harganya terlalu mahal. Sisi ekonomisnya nggak ada. Tapi itu lebih baik sih daripada kalian pakai power supply mepet-mepet. Aman, kalau bilang amannya aman, karena saya juga begitu masalahnya. Untuk PC pribadi yang saya pakai, itu saya hitung benar-benar ngepres. Jadi kalau saya pakai power supply 500 watt atau 550 watt, biasanya saya hitung tuh TDP dari PC itu sekitar 300-an atau 400. Power maksimalnya segitu. Tapi sebelum saya yakin kalau itu aman, pasti juga akan dites yang berat. Semuanya dites tuh. Semuanya di benchmark, semuanya dihajar habis-habisan, mentok ke rata kanan 100%, semuanya jalan. Dan lewat dari pengetesan itu baru bisa dibuktikan, baru bisa dibilang kalau semua itu aman. Dan sejauh ini menurut saya nggak ada sih keluhan tentang power supply player ini tiba-tiba jebol, meledak, keluar kembang api. Nggak ada, karena semua perhitungannya bener. Dan power supply ini juga bekerja dengan sangat baik.
Ingat juga, kestabilan arus yang masuk ke power supply itu juga harus stabil. Salah satu caranya apa? Teman-teman harus pakai stafol yang benar-benar berkualitas. Jangan asal ada aja ya. Jadi harus benar-benar bagus supaya apa? Arus yang masuk itu semuanya stabil. Dan power supply-nya juga awet. Berikut juga komponen lain sih dalam PC. Ya, oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lanjut di kolom komentar. Kita ngobrol di sana, siapa tahu ada yang terlewat dari penjelasan saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Dadah.